nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Di sini saya akan menyampaikan sedikit materi mengenai pengangkatan kepala negara, pengangkatan menteri, dan juga pengangkatan gubernur provinsi. Yang mana baik, langsung saja yang pertama yaitu pengangkatan kepala negara. Pengangkatan kepala negara untuk memimpin umat Islam adalah wajib menurut ijma. Pasti dalam sebelum kepala negara diangkat pasti memiliki beberapa syarat-syarat. Ada beberapa syarat-syarat di sini, syarat-syarat yang harus dipenuhi seorang kepala negara. Yang pertama, bersifat al-adalah. Yang kedua, mempunyai ilmu pengetahuan yang membuatnya dapat melakukan ijtihad. Yang ketiga, panca inderanya lengkap dan sehat. Lalu, tidak ada kekurangan dalam tubuhnya yang dapat menghalanginya untuk bertugas. Isi pemikirannya baik sehingga dapat menciptakan kebijakan untuk kepentingan rakyat. Lalu, yang keenam, mempunyai keberanian dan sifat menjaga rakyat. Yang ketujuh, mempunyai nasab dari Quraisy karena adanya nas tentang hal itu dan telah terwujudnya jiwa ulama. Lalu, bagaimana cara pengangkatan kepala negara? Di sini ada dua cara. Yang pertama, dengan cara dipilih oleh kalangan ahlul halli wal aqdi. Yang kedua, dengan cara penyerahan mandat oleh kepala negara sebelumnya. Jika di sini terdapat dua calon kepala negara yang kapasitasnya sama, maka lebih diutamakan dipilih calon kepala negara yang umurnya lebih tua. Jika yang dibaiat adalah calon yang lebih muda, itu boleh. Tetapi adapun jika salah satu dari kedua calon ini lebih berilmu pengetahuan dan yang kedua lebih berani, maka dalam memilih calon kepala negara kita harus memperhatikan negaranya tersebut. Apabila dalam negara membutuhkan seorang pemimpin yang berilmu pengetahuan, maka kita pilih calon pemimpin yang berilmu pengetahuan. Namun apabila dalam negara membutuhkan seorang pemimpin yang berani, maka lebih baik memilih kepala negara yang bersifat berani, sehingga dalam negara ini bisa terjamin kehidupan kedepannya. Ada 3 pendapat dalam masalah ini. Yang pertama, kepala negara tidak boleh dikasih mandatnya kepada anak atau orang tuanya sebelum melakukan musyawarah kepada dewan pemilih dan mereka menyetujui keputusannya itu. Yang kedua, kepala negara boleh memberikan mandat tersebut sendiri kepada orang tua atau anaknya, karena kepala negara adalah pemimpin umat, yang mana perintahnya wajib ditaati oleh umat. Yang ketiga, kepala negara boleh memberikan sendiri mandat tersebut bagi orang tuanya, tetapi tidak boleh melakukan sendirian kepada anaknya, karena tabiat manusia cenderung untuk memihak kepada anaknya lebih besar dari kecenderungan kepada orang tua. Tugas-tugas umum yang harus diemban kepala negara yaitu: yang pertama, menjaga agama agar tetap berada pada pokok-pokoknya yang konstan yang telah disepakati oleh generasi salaf umat Islam. Yang kedua, menjaga keamanan masyarakat sehingga manusia dapat hidup dengan aman dan tenang dalam hidup dan dapat bepergian dengan aman tanpa takut mengalami penipuan dan ancaman bagi diri dan hartanya. Yang ketiga, menjalankan hukum bagi pihak-pihak yang bertikai sehingga keadilan dapat dirasakan oleh semua pihak. Lalu yang kedua yaitu pengangkatan menteri. Menteri di sini terbagi menjadi dua, yaitu Kementerian Tauhid atau Menteri Mayoritas atau Perdana Menteri. Yang kedua yaitu Menteri Tanfid atau yang biasa disebut Menteri Eksekutif. Perdana Menteri yaitu menteri yang diangkat oleh kepala negara untuk kepala negara, kemudian diserahkan suatu bidang
jabatan yang dapat ia atur sendiri, yang dapat ia atur menurut kebijakannya sendiri. Yang kedua, menteri tanfidz atau menteri eksekutif, yaitu menteri yang hanya melaksanakan apa yang diperintahkan oleh kepala negara dan apa yang telah diputuskan oleh kepala negara, sehingga tidak dapat melaksanakan tugas menurut kebijakannya sendiri seperti perdana menteri. Pendapat dari Al-Ma'mun dalam memilih menteri, yaitu yang pertama, laki-laki yang memiliki akhlak baik dan terdidik dengan baik. Yang kedua, mampu menyimpan rahasia serta menjalankan semua tugas-tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Yang ketiga, sigap dalam menyelesaikan masalah. Yang keempat, mempunyai sifat kenegaraan, kehati-hatian cendekiawan, kerendahan hatian ulama, dan pemahaman fuqaha. Yang kelima, selalu bersabar dan bersyukur dalam setiap keadaan. Yang keenam atau yang terakhir, dapat menarik hati manusia dengan keluasan diplomasinya dan pembicaraan yang bagus. Pembeda antara kepala negara dan institusi pemerintahan. Khusus Perdana Menteri, ia wajib untuk memberikan laporan kepada kepala negara mengenai kebijakan-kebijakan yang telah ia buat dan tindakan yang telah dilaksanakan. Dan khusus kepala negara berwenang untuk memeriksa kegiatan Perdana Menteri dan kebijakan-kebijakan yang telah Perdana Menteri buat. Perbedaan antara Kementerian Tanfidz dan Kementerian Tanfidz, berdasarkan perbedaan dua wewenang, jabatan itu terdiri dari 4 segi. Yang pertama, Perdana Menteri atau Menteri Tanfidz boleh memutuskan hukum dan memeriksa pengadilan, sedangkan Menteri Eksekutif tidak memiliki wewenang untuk itu. Yang kedua, Perdana Menteri boleh mengangkat pejabat dengan kebijakannya sendiri, sedangkan Menteri Eksekutif tidak memiliki wewenang untuk itu dan itu tidak boleh melakukannya. Lalu yang ketiga, Perdana Menteri boleh secara independen memerintahkan tentara untuk bergerak ke medan perang dan mengatur strategi perang, sedangkan Menteri Eksekutif tidak memiliki wewenang untuk itu. Lalu yang keempat, yang terakhir, yaitu Perdana Menteri boleh bertindak terhadap harta yang terdapat dalam Baitul Mal untuk mengambil apa yang menjadi haknya maupun membayar kewajiban yang harus ditunaikan kepada Baitul Mal, sedangkan Menteri Eksekutif tidak memiliki wewenang untuk itu. Lalu yang berikutnya, pengangkatan gubernur provinsi. Jabatan yang diberikan itu ada 2 macam, yaitu jabatan umum dan jabatan khusus. Yang umum ada 2 macam, yaitu yang pertama, jabatan yang didapat berdasarkan hasil pilihan kepala negara dan dilakukan setelah pejabat itu memenuhi syarat-syarat yang diperlukan untuk menerima jabatan itu. Yang kedua, jabatan yang didapatkan dengan penguasaan dan disahkan dengan adanya tekanan. Lalu jabatan khusus adalah jika seorang gubernur hanya mempunyai wewenang sebatas mengatur tentara, menyusun kebijakan bagi rakyat, memelihara keamanan dan menciptakan ketentraman bagi penduduk. Ia tidak berwenang untuk mengurusi masalah pengadilan dan penyelesaian hukum serta menarik kharaj dan zakat. Syarat bagi pemangku jabatan khusus. Yang pertama, tidak harus memiliki kompetensi keilmuan, karena orang yang memenang jabatannya umum harus membuat keputusan hukum, sedangkan hal itu tidak dilakukan oleh pemegang jabatan khusus yang terbatas. Yang kedua, tidak perlu melaporkan hasil kerjanya kepada kepala negara jika kebijakan yang ditetapkan dan kegiatan yang dilakukan adalah kebijakan dan kegiatan yang berada dalam wewenang jabatannya. Mungkin sekian video kali ini. Maaf apabila materinya sedikit. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Maaf apabila terdapat banyak kesalahan dalam pengucapan perilaku. Syukran wa afwan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.